mewakili Bapak Kepala Sekolah. Sebelum kita mulai, saya sebutkan dulu di sini nanti ada lagu Indonesia Raya dibawakan oleh terhormat Ibu Kate yang merah, dan doa nanti dibawakan oleh Bapak yang terhormat Bapak Agus. Oke, baiklah. Baiklah, sudah bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, di mana karena kasih dan anugerahnya lah kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini atas acara diseminasi ataupun penghibasan dari Ibu Elpri CGP Angkatan 9 dengan topik menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Yang kami hormati Ibu PKS Kurikulum, Ibu PN mewakili Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Elpri sebagai pengimbas pada kesempatan ini, dan yang sangat kami banggakan dan kami hormati Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa mengikuti acara ini dengan senang hati. Sebelumnya saya lupa tadi perkenalkan, nama saya Bapak Ibu Sana Silalahi dari SMP Negeri 8 sebagai teman kolaborasi dari Ibu Elpri. Sekarang mari kita lanjutkan acara ini. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Ibu kita, Ibu Ate. Kami persilakan dengan hormat Ibu. Saya akan mengucapkan doa menurut agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti serangkaian kegiatan pada siang hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan kami adalah amanah. Oleh karena itu, ya Allah, ya Tuhan kami, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna mengantarkan institusi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk bagian dan kemaslahatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan, kekuatan untuk bisa mendidik peserta didik dan bisa mengantarkan siswa-siswi kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Acara kita lanjutkan dengan kata sambutan dari yang mewakili Bapak Kepala Sekolah oleh PKS Kurikulum Ibu PN. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat, bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua adalah karena berkat Tuhan kepada kita. Yang saya hormati Ibu Silalahi, Ibu Elpri, dan Bapak Ibu yang hadir di sini pada saat ini. Kami sebagai
atau kepala sekolah sangat mendukung sekali kegiatan daripada CGP Angkatan ke-9 yang saat ini dari sekolah kita adalah Ibu LP Yunita Saragi yang saat ini melaksanakan pengimbasan di sekolah kita ini, yaitu tentang budaya positif. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu LP yang awalnya mau mengikuti pendaftaran dan yang saat ini sedang tahap-tahap mengerjakan pekerjaannya, sehingga kami doakan kepada Ibu berdua yang saat ini berkolaborasi satu sama lain, semoga hasil kerja Ibu berdua dapat memperoleh hasil yang baik dan akhirnya nanti menjadi betul-betul sebagai guru penggerak. Itulah harapan dan doa kami. Dan karena saya kemarin sudah dapat SMS juga akan ada pendaftaran untuk CGP, ya, untuk gelombang ke-10. Maka 11. Maka kami harapkan kepada Bapak Ibu yang masih muda, marilah berkarya sehingga nanti apa yang dicita-citakan oleh pemerintah kita dapat terwujud, sehingga akan menjadi kemajuan terutamanya dalam bidang pendidikan. Yang sudah pernah gagal jangan mundur, tetap laksanakan. Kami yakin Bapak Ibu yang masih muda-muda akan lebih kreatif untuk mengikuti hal-hal yang seperti itu. Itulah harapan kami, sehingga pada pengimbasan daripada budaya positif ini dapat terlaksana di sekolah kita ini, yaitu di UPTD SMP Negeri 2 Kota Pematang Siantar. Itulah harapan kami, semoga ya, harapan itu nantinya tercapai dengan baik. Demikian saya kira sebagai pembukaan dari saya yang mewakili kepala sekolah, dan pengimbasan ini kami buka dengan resmi. Terima kasih kepada Ibu PKS buat dukungannya. Untuk itu, marilah kita Bapak Ibu dengan antusias untuk mengikuti presentasi pengimbasan dari Ibu Elpri. Nah, sebelum itu saya akan ucapkan dulu sebuah pantun untuk mengawali presentasi dari Ibu Elpri. 2-3 anak nelayan. Ulang ya. 2-3 anak nelayan. Pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum prestasi dilaksanakan. Silakan Ibu Elpri dengan hormat. Baik ya, kami memang awalnya satu kelompok dengan ibu ini, tapi karena ibu ini ada dua dalam satu sekolah, dia satu PP, jadi ibu ini dipisahkan, jadi nggak satu kelompok tapi tetap satu kelas. Jadi kami selalu berkolaborasi. Jadi kalau ada sesuatu kami selalu bersama. Kami kadang saya mengerjakan tugas kami ke SMP 8 gitu. Ada 4 orang kami yang kompak itu. Kalau tidak berkolaborasi kan Bapak Ibu, aduh, saya sampai menyerah. Saya bilang, saya udah, kalau enggak ibu ini yang menguatkan, kasih semangat, saya sudah menyerah. Iya, karena dari awal pun saya bilang saya nggak sanggup Bu. Tapi ibu sana ini ibu yang terbest sama kami, yang selalu kasih semangat. Jadi kemarin saya minta tolong karena saya sendiri, ibu ini ada beberapa di sana, saya sendiri sini, saya minta tolong ibu yang moderator di sekolah saya, bersedia katanya, saya angkat jempol sama ibu ini, memang mantap sekali Bu sana sila lain. Oke, calon kepala sekolah. Iya, begitu tujuannya kan Bu? Iya, amin. Oke, tadi ibu sana buat satu pantun ya, saya juga ada pantun Bu. Nah, ada jerapah, ada sapi. Sapi ribut mau melahirkan. Salam santun dari saya pribadi untuk rekan-rekanku tersayang sekalian. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya sangat bersyukur buat kesempatan ini. Teman-teman saya semua, Bapak Ibu guru bersedia. Saya sangat bersyukur sekali. Puji Tuhan semuanya bisa hadir, walaupun ada beberapa yang tidak bisa hadir, dan kepala sekolah kemarin berjanji untuk hadir, tapi mungkin karena ada sesuatu hal yang mendesak Bapak itu tidak bisa hadir. Jadi kita saja nggak apa-apa ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya ini mau ngapain sih? Tadi kan gitu.
apa sih gitu, kumpul-kumpul aja Bu, nggak banyak pertanyaan kan Bu, katanya. Nggak Bu, Ibu dengar-dengar saja. Nah, jadi saya ini mau buat pengimbasan budaya positif di sekolah ini, ya. Mungkin selama ini kita belum tahu apa sih budaya positif itu, gitu ya. Yang kita tadi saya ngomong sama Ibu PM, apa ya kata Ibu PM? Mau ngapain? Mau mengasih pengimbasan budaya positif. Oh iya cocok. Di sekolah kita terlalu banyak budaya negatif katanya. Jadi iya ya. Nggak usah lagi diperpanjang Bu, nanti jadi ribut. Saya tanya, nggak mungkin saya tanya, Bu apa sih Bu? Tapi saya sudah tahu itu ke sana ya kan arahnya. Oke. Nggak usah Bu ya Bu. Kita sekarang damai. Oke, terima kasih. Ini judul pengimbasan saya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ya. Menyebarkan pemahaman, tadi ada dengar kata diseminasi, sama itu ya Bu ya. Diseminasi itu sama dengan menyebarkan pemahaman. Gambar saya ada gambar fasilitator saya dan ada gambar pengajar praktik saya. Ini kalau pengajar praktik saya mungkin beberapa orang sudah kenal. Kalau untuk fasilitator saya pasti nggak ada yang kenal karena belum pernah datang ke sini ya. Ini ibu ini adalah Ibu Elvianti. Ibu Elvianti ini yang mengajari kami setiap hari di Zoom. Jadi ibu ini angkatan udara sama kami. Angkatan daratnya bapak pengajar praktik kami. Jadi ibu bapak ini bagian yang datang langsung ke sekolah gitu. Jadi ibu fasilitator ini adalah pengawas provinsi. Jadi ibu ini dari Padang Lawas. Jadi untuk pengajar praktik saya adalah Bapak Tumpal Siagian. Mungkin Bapak Bagus sudah kenal ya karena satu jurusan ya Pak ya. Bapak ini mengajar di SMP Negeri 1. Kemarin datang untuk beberapa orang yang sudah kenal. Jadi ibu bapak ini jurusan jurusan apa Pak? Olahraga ya. Jadi jurusan olahraga ini memang baik sekali. Yang dua-dua ini baik. Ini saya nggak usah perkenalkan ya Bu ya. Iya, nama saya Trinita Diana Saragi. Saya adalah CGP angkatan 8 sebenarnya. Ya, tapi PGP angkatan 9 karena kami kemarin angkatan 8 ada beberapa orang yang parkir. Yang parkir namanya kalau sistem kami ya di CGP. Hanya beberapa orang yang masuk, yang ikut pendidikan. Jadi kami diparkirkan dulu, bergabunglah kami dengan angkatan 9. Makanya sebenarnya kami itu adalah CGP angkatan 8. Jadi pendidikannya angkatan 9. Jadi kami bergabung sama angkatan 9. Ada beberapa orang angkatan 7 ya Bu ya. Angkatan 7 beberapa orang yang parkir gabung dengan kami. Nanti Ibu Niken mudah-mudahan. Aminkan ya Bu ya. Oke, kami kasih semangat. Ibu ini. Oh, Ibu ini Ibu ini kan. Ibu ini. Jangan lupa yang ambil fotonya Bu Elji. Iya. Yang ambil fotonya katanya Ibu Elji. Terima kasih Bu Elji. Iya. Kita lanjut ya, jangan berpanjang-panjang di sini. Baik, ini selamat datang para guru hebat. Kami sebut kita semua ini adalah guru hebat karena kami selalu di pendidikan itu disebut guru hebat. Ya, kami disebut selalu, motivator kami selalu membilang kami adalah guru hebat karena segudang tugas, segudang kegiatan ditambah dengan kegiatan sekolah yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi inilah, jadi Bapak Ibu semua kami sebut guru-guru hebat, kan memang hebat ya Bu ya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jangan apa ya Bu ya, jangan disiplin negatif ya. Kita ini belajar disiplin positif. Oke, terima kasih. Oke, saya mau buat ada sedikit sebelum ke sini ya. Coba kita semua coba buat tangannya seperti ini. Melipat tangan. Melipat tangan. Oke, sudah semua? Oke, melipat tangan ya Pak, bukan berdoa. Oke. Coba diperhatikan dulu jempolnya
di yang jempol kanan atau kiri yang bagian atas? Kanan. Aku kanan. Kanan. Jempolnya. Aku Iya. kanan. Kanan. Oke, kanan. Ada yang kiri? Yang kiri siapa? Oh, ada beberapa orang ya. Oke. Coba kita balik yang coba dengan tangan yang sama. Ya, dengan tangan yang sama, jempolnya aja yang digeser. Jadi ke kiri, tadi yang kiri jadi ke kanan, yang kanan jadi ke kiri. Coba. Coba. Udah? Enak enggak? Enggak. Enggak enak. Enggak enak. Yang biasa kanan enak, karena biasanya kanan ya kan? Iya, yang biasanya kanan. Jadi itu enak semua. Ibu Nela enak semua. Kebiasaan. Coba tadi yang kiri ke kanan, yang kanan jadi kiri. Sudah? Rasanya gimana? Beda. Tangannya tangan siapa? Tangan sendiri kan? Tangannya nggak dipindahkan, bukan tangan orang dipakai kan? Tangan sendiri, tangannya berarti tangan yang sama. Nah, seperti itulah. Jadi sudah kebiasaan namanya kan itu, ya. Iya, kalau sudah kebiasaan memang agak susah untuk dirubah. Ya, jadi tugas kami di sini adalah untuk merubah. Mudah-mudahan bisa dirubah kebiasaannya, ya. Kebiasaan yang tidak baik ya Bu, tapi kalau kebiasaan yang baik tetap kita lanjutkan. Kalau kebiasaan yang tidak baik, ya kita sedikit demi sedikit bolehlah kita rubah sedikit-sedikit. Oke, terima kasih untuk itu. Kita lanjut. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Ayo, siapa yang bisa? Nggak boleh ya, yang bagian dokumentasi nggak boleh. Ayo Bapak Ibu, bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Masukkan aja. Siapa Pak? Apa Pak? Masukkan aja. Masukkan aja. Karena di kulkas besar. Masukkan aja. Kalau kulkasnya besar, berarti kalau muat Pak ya. Kalau menurut Bapak itu kulkasnya muat nggak Pak? Oh, Ibu Rama dipotong-potong. Ibu? Iya, kulkasnya dipotong-potong Bu. Jangan kulkasnya dipotong-potong Bu. Apa tuh? Kulkasnya harus besar. Bukan kulkasnya. Masukkan jerapahnya. Masukkan jerapahnya muat nggak Pak? Muat. Muat. Saksa. Oh, iya. Soalnya kan kita jerapahnya dipindah, Bu, dipindah. So, jerapahnya dipindah kata Bapak Ibu. Buka kulkasnya. Baru masukkan jerapah. Muat atau enggak itu nomor sekian. Oh iya, kita lihat ya Bu. Setuju semua jawabannya? Oke, mari kita buka jawabannya. Jawaban yang benar, buka kulkas dan masukkan jerapahnya dan tutup kembali kulkasnya. Bisa atau enggak terserah, pokoknya masukin aja. Oke, calon CGP Ibu hati ya. Boleh Bu melamar nanti untuk masih buka kan? Masih buka kan Bu Niken? Enggak Bu, nanti dia ajarin Bu. Tes ini menguji apakah Anda merespon hal yang sederhana dengan cara yang kompleks. Oke, kita lanjut. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana caranya memasukkan gajah ke kulkas? Keluarkan dulu jerapahnya. Masukkan jerapahnya. Terus Bu, pintunya Ditutup. tutup ya. Berarti tadi apa Bu? Keluarkan dulu jerapahnya. Buka kulkasnya, keluarkan dulu. Masukkan. Buka dulu lah kulkasnya kan Bu. Buka dulu kulkasnya. Keluarkan jerapahnya. Masukkan gajahnya. Bagi-bagi kali ibu-ibu ini kalau sekeping. Oke, coba kita lihat cara. Jawaban yang salah, buka kulkas, masukkan gajah dan tutup kembali pintu kulkas. Itu salah. Yang benar adalah buka kulkas, keluarkan jerapahnya, masukkan gajah dan tutup kembali kulkasnya. Kan sebelumnya ada jerapah, ya kan? Kalau jerapahnya nggak dikeluarkan, gimana masukkan gajahnya, ya kan? Tes ini menguji kemampuan. Untuk berpikir menyeluruh atas tindakan yang sudah Anda ambil. Oke, selanjutnya masih ada dulu. Raja hutan atau The Lion King menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang tentunya hadir.
Ya namanya raja utang, harus hadir lah semua kan. Mana berani? Aduh, kalau kepala sekolah bilang hadir, hadir dari semua. Coba dibilang apa lagi, dibilang absen ya Bu berjalan katanya, oh datang semua. Iya kan Bu? Apalagi kalau ada snack ya kan Bu? Nasi kotak, snack, oh iya. Ini raja hutan, mana berani? Oke, tapi siapa yang nggak hadir? Kenapa gajah? Oh iya ya, gajahnya tadi masih bingung kan? Ibu Elna masih kebingungan ini. Ibu Elna apa yang bingung Bu? Enggak bingung. Pas ya itu jawabannya Bu. Pas. Iya, oke. Kita coba apa tadi Bu? Ibu Hati apa tadi jawabannya? Gajah. Gajah. Karena gajahnya masih bingung kas dia ya. Oh kita lihat. Para jawaban yang benar si gajah karena dia masih dalam kulkas. Ingat. Dia masih ada bingung. Ibu LJ gak bingung? Oh gak bingung ya. Ibu LJ udah leleng di situ. Ini menguji ingatan Anda. Ibu Rama gak bingung kan? Oke kita lanjut. Masih ada pertanyaan satu lagi. Oh ini enggak ya. Oke jika Anda menemui kegagalan dalam 3 pertanyaan pertama, Anda masih punya 1 kesempatan untuk membuktikan kemampuan Anda. Oke tadi benar semua. Pertanyaan nomor 4. Anda harus berenang menyeberangi kali tempat buaya banyak berhuni. Bagaimana caranya? Lewat aja nih. Kenapa lewat aja? Karena kan semua hewan rapat. Oh iya, bagus Pak, bagus sih, keren ya. Iya Pak, semua setuju? Setuju, berarti masuk aja, berenang aja ya Pak ya. Orang, iya, termasuk buaya juga rapat ya, namanya raja hutan yang undang. Iya, tadi gajah yang ikut, karena dia di dalam kulkas, bongkok dia, kepanasan, masuk kulkas. Nah, calon CGP bapak-bapak satu lagi. Tadi Bu Hati, sekarang Pak Bagus ya. Bu Hati belum tua kali ya Pak Bu Hati. Masih kinclong ini loh Bu Hati. Iya masih kinclong ya silakan Bu. Masih ada masih buka. Oke kita coba jawabannya benar apa enggak ya? Iya jawabannya benar. Berenang saja. Kan seluruh buaya sedang pergi ke konferensi para binatang. Iya cocok. Ini uji apakah Anda belajar dari kesalahan Anda. Tadi nggak ada yang salah sih sebenarnya. Oke kita lanjut. Menurut Anderson Consulting Worldwide, sekitar 90% profesional yang mereka tes memberi jawaban salah atas semua pertanyaan. Tapi anak-anak prasekolah atau playgroup menjawab beberapa pertanyaan dengan benar. Menurut Anderson, hal ini mendukung teori yang mengatakan kebanyakan profesional mempunyai otak yang sama dengan otak tahun. Kita lihat ya, kita kan profesional ya. Ya guru profesional, kita kan sertifikasi. Oke, itu pun kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau tidak ya lebih jelek lagi. Berarti di bawah 4 tahun. Kami bisa semua. Iya bisa semua. Berarti calon CGP ya Bu. Oke, kita masuk. Oke, sebelum masuk ke budaya positif, ada beberapa pertanyaan. Ya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama ya Bu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Saya setuju lagi dengan jawab pertanyaannya. Oke, Ibu NC bilang kadang-kadang. Coba Ibu alasannya. Minta tolong. Makanya bilang kita setuju juga. Udah udah dibimbing, Udah dikasih kasih hukuman, buku, Bukan dibimbing, udah didatangi, udah semua, udah habis gaya lah lah. seperti bertani itu udah bisa ya. Terpaksa hukuman lah dia tahu. Hukumannya contohnya, Bikin lah. kau nanti dibawa ke itu sampai 3 les, atau masukkan nanti ke B, baru dia. Iya, hukuman kadang-kadang. Kadang-kadang oh ya. Oh itu lah dulu. Kadang menurut saya kalau kadang-kadang kalau intinya hukuman.
intinya aja. Betul intinya. Hukuman tidak mendisiplinkan anak. Itulah kalau kadang-kadang ibu bilang. Kadang-kadang kita nggak pakai hukuman gitulah. Kadang-kadang dia langsung ngerti. Kadang-kadang tergantung anaknya. Ada yang anak itu memang harus hukum. Baru mengerti. Iya, ada yang anak-anak itu memang sifatnya memang harus dihukum. Baru dia mengerti. Ada yang anak-anak tanpa ada hukuman pun langsung ngerti. Tergantung kognitif anak itu sendiri. Gitu kadang-kadang. Tergantung anaknya lagi. Ada yang perlu dihukum, ada yang tak perlu dihukum, udah langsung ngerti. Umumnya dihukum. perlu hukuman kan Bu? Iya perlu juga. Tergantung anaknya lah, anaknya ya. Terima kasih buat Ibu LJ. Tadi ada yang setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berarti rata-rata semua setuju? Setuju. Oke, yang setuju. Kira-kira apa alasannya? Ibu Nela. Makanya saya katakan setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak sudah kita buktikan sendiri ya. Misalnya ada kesalahan anak itu kita hukum. Hukuman ini ada dua jenis, bisa hukuman yang verbal non verbal. Jadi selalu saya menghukum dengan yang non verbal. Misalnya push up. Nah, nanti kau jadi tentara kau push up 20 kali, ya men. Nah, ingat hukuman itu ya? Iya, tapi jangan lagi. Besoknya enggak lagi, itulah. Jadi ada lagi yang hukuman secara verbal. Kita curi. Nah, Oke, beri tepuk tangan buat ibu-ibu berdua. Iya. Oke, tadi berarti rata-rata setuju ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu berarti setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, benar nggak? Setuju. Setuju. Iya. Setuju. Kenapa setuju? Coba, ibu ini kan ini yang paling rajin ini kebersihan, ya kan? Coba ibu ini kan. Iya, kenapa setuju Ibu? memang ini tidak terlalu berdampak negatif sama anak-anak ya. Karena memang anak-anak sekarang terlalu kritis dengan sikap-sikap guru, apalagi untuk mendisiplinkan dia diambil jalan tengahnya aja, disuruh membaca, dia dapat teman-temannya, atau yang paling keras lah. Kalau saya pun membersihkan kamar mandi saya suruh kalau sudah begitu fatal. Jadi ini termasuk Kalau membersihkan halaman sikit-sikit ya Bu ya? Iya, halaman Terlalu fatal itu ya? hanya dibaca saja kok Bu, nggak sampai peringatan. Seluruh keliling lapangan Bu, itu nggak Oh itu perlu saya nggak setuju. Karena isi anak-anak beda-beda, kita takut yang negatif. Oh iya ya. Terima Oke. kasih. Terima kasih buat Bu Neken. Berarti rata-rata semua setuju ya? Setuju. Baru kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju. Contohnya gimana? Ayo. Contohnya coba. Coba siapa ya? Pak Abda kali ini. Oh, Bapak kali ini ya. Oke Pak Bagus. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju Pak? Tapi Ada plus minus ya Pak? tentang ini ada pemerintah memberikan penghargaan itu nggak boleh men. Contohnya penghargaan gimana? Maksudnya penghargaan ini berbentuk barang gitu men. Oh yang berbentuk Nggak boleh gitu men, karena nanti anak-anak itu termotivasi kalau ada barang baru belajar. Iya. Kalau ada barang, Kalau ada barangnya baru dia mau. kalau nggak ada dia nggak mau. Nah seperti itu. Oh gitu ya Pak? Iya. Udah Pak? Masih ada? Iya. Oh, mari. Oke. Ibu Nela. nah ini memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah karena anak sekarang karena nggak bisa dihukum secara berat, jadi metode ini gagal kadang. Kita berikanlah metode memberikan penghargaan. Sudah saya bikin contohnya. Pernah dikasih itu apa itu yang ke kita minuman apa itu? Nah, jadi nggak saya minum, saya bikin di lemari saya bawa ke kelas. Siapa
Siapa bisa menjawab pertanyaan ini saya kasih hadiah berlomba-lomba men. Nah, jadi berarti mesti kaya yang ini kadang-kadang. Berarti ada negatifnya dong Bu. Ada negatifnya Bu. Ibunya harus kaya. Ada. Tapi udah seri Bu, udah banyak orangnya, udah seri. Karena seperti itulah. Kadang-kadang saya setelah ke-10 ya agak itu suasana agak panas pendek lagi. Jadi ruangan itu 5 ruangan itu berat. Saya kasih misalnya pernah dikasih MR apa kelengkeng manis-manis. Saya bawa ke kelas tapi sudah lesson terakhir. Saya tengok yang ngantuk. Oh ini memiliki selera supaya senang belajar. Oh semangat mereka. Jadi kalau dan saya senyum-senyum jadi bukan karena mahalnya ya sepele. Nah, sepele. Jadi kalau ada misalnya ada mangga di sini saya ambil semangat dan aku kan milik kita. Milik kita. Nah, jadi saya sudah praktekkan memang dia. Ada yang nggak setuju Ibu? Bapak? Setuju semua. Oke, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Berarti semua setuju. Oke, kita lanjut. Oke, ini Bu ya. Kita buat permainan ya Bu ya. Perubahan paradigma. Kita buat permainan ya Bu ya. Semuanya mau ya? Boleh lah. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke? Kita buat permainan. Langsung aja ke depan ya sebagai samper ya Bu. Oke, siapa ibu? Ayo, kasih berdua. Ayo, Bapak Abda sama Bapak Bagus. Oh, ini Bapak ganteng kami nih di SMP 2. Tepuk tangan berdua, iya. Yang ini udah laku, yang ini belum ya Pak ya? Oke, itu ya Pak. Oke. Coba ya Pak, Bapak tadi Ibu, Bapak sebagai A, Bapak Bagus sebagai B. Oke, sebagai B, Bapak Abda, bayangkan Bapak menggenggam sesuatu. Coba Bapak bayangkan apa yang paling berharga dalam hidup Bapak? Yang paling berharga. Iya, Bapak genggam di dalam tangan Bapak sekuat tenaga. Oke, Bapak Bagus nanti berusaha untuk membuka tangannya. Iya, mau nggak Bapak ini bersedia nggak membuka yang berharganya itu, memberikan dan membagikan sama teman? Nanti kita buat dulu Pak, bawa dulu. Ini jago-jago lucu nih Kak. Ini kita dulu, gombalannya dulu. Berhasil nggak sama nyonyanya itu? Oh, udah berhasil. Hah? Satu tangan. Iya, satu tangan kan Bu? Boleh? Sekuat tenaga Pak. Ya Pak, udah Bapak bayangkan. Atau boleh Bapak tulis di kertas? Boleh Pak, Bu? Tulis di kertas Pak. Apa yang paling berharga baru Bapak simpan di dalam tangan Bapak. Kalau gitu, jangan mau dikasih Pak. Kalau dapat istri baru Pak, jangan dikasih Bapak Bagus. Oke. Oh, ini ngeri nih. Oke, silakan disimpan Pak, digenggam sekuat tenaga Bapak. Nah, tugas Pak Bagus adalah membujuk dulu ya Pak. Dibujuk. Kemudian lama-lama nanti Bapak marah ini kayaknya. Nanti tulis, aku ada sini ya. Isi boleh, Mbak? Iya. Isi boleh? Boleh. Tapi yang berharga
Berat kayaknya ya, berat kayaknya. Ayo. Coba itu sedikit ya. Boleh. Atau sehari ya. Digeliti boleh kan? Boleh. Boleh. Boleh dibujuk. Boleh dibujuk dulu, enggak apa. Pada Ayo. Bujuk dulu Pak, sekarang Bapak kan dulu tukang ngerayu Bapak ini kan. Dulu tukang ngerayu ini. Akan tenaga Bapak toh. Sayang. Pakai ilmunya Pak. Baru intimidasi. Cocoknya ini laki-laki perempuan ya. Sayangku. perempuan. Siapa? Apa lagi dulu? Ada perempuan yang bersedia? Ibu Mas Rona kayaknya pintar memang bojolnya. Iya, Mas Rona. Iya, Bu Mas Rona ya, Bu Mas Rona ya. Ayo, Bu Mas Rona ya. Ayo. Jangan malu-malu. Ayo. Jangan maju-maju. Jangan malu-malu. Canda-canda aja. Bisa nggak Pak Abde ini tergoda dengan Ibu Mas Rona? Iya. Mari kita coba, kita saksikan. Oke, Pak Bagus jadi pemerhati kayaknya. Ayo Pak Bagus. Enggak? Ayo. Ayo keluarkan ularnya Bu. Ular. Ayo, bujuk lah Bu, bujuk. Bagilah Pak. Ayo bujuk Bu. Udah. Bagi dong. Kasih dong. Pak. Ayo. Ada 2 orang ini kayaknya yang membujuk. Ayo. Berhasilkah mereka? Kalau ya. Apa nih di sini? Udah buka aja, nggak mau di sini ya. Coba. Apa di sini? Jawab. Udahlah, cuma kita yang berdua di sini. Nanti kalau ada Kasih tanah, sebidang tanah. buka, nanti dua kita, ya. Gak ada yang tahu di sini, cuma kita yang tahu, ya. Apa di sini? Udah kawan ya kita, tidak tahu di sini. Ya. Masa nggak bisa? Kemarin udah bikin bakso abang. Papelan ntar lagi keluar. Udah lah bang ya. Kalau butuh uang itu, hidupnya aku dulu. Keras kepala kayaknya Pak Abde ini. Udah, saya itu mah habis lah Pak. Kalau nggak mau dibujuk mau. Gimana Bapak bikin? Atau gelitik-gelitik dulu? Mari jurus Pak, silakan. Terakhir marah Bapak. Coba ya, buka dulu. Apanya nih bang? Seru kan? Bang, udah buka bang. Serius ya? Kuat Pak. Apanya itu? Alah lah. Iya, satu kamar deh dulu kita di kos-kosan. Di mana Pak? Bapak jelas dulu kalau satu kamar gimana? Buka. Ngeri kali Pak Abde ini Pak. Sama kawan sendiri Pak. Tega dia. Bagi dua aja kita. Aku nggak buat aku semua. Iya buka, ya udah mulai, udah. Udah marah Pak Bagus. Coba lah bang. Buka kali ini betul. Buka bang. Gak ada orang di sini.
Udah? Ampun. Ampun, Pak bagus, ampun. Oke, beri tepuk tangan yang kedua teman kita ya kan, guru-guru hebat. Oke, coba Pak kasih mic-nya sama Pak Abda. Oke, Pak Abda tadi udah Pak Bagus sudah susah payah membujuk sampai mengiming-imingi sesuatu ya Pak. Agak tadi marahnya Pak ada Pak? Marah-marah sih ya. Iya, karena sama teman ya Pak ya, nggak bisa marah. Oke, Pak Abda coba dulu tunjukkan apa lah yang paling berharga di yang Bapak tulis itu. Anak, iya lah. Wah, ada gini kasih sama Pak Bagus. Sudah ada anaknya Pak Bagus. Ya, ya kan Pak, itu yang paling berharga. Oke, terima kasih buat Bapak berdua. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Begitulah Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini pasti ada berhubungan dengan yang kita akan presentasikan. Oke, apa yang akan terjadi? Aduh, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi Bapak Abda buka nggak? Nggak. Oke. Kedua, mengapa Sananda tetap menutup kepalan tangan Anda? Kenapa Pak Abda menutup kepalan tangannya? Silakan. Kenapa kepala saya tidak saya buka? Karena itu sesuatu hal yang sangat saya pertahankan dalam hidup saya. Ini tangan ya. Apa tadi Pak? Seorang anak. Iya. Anaknya berapa Pak? Satu. Satu. Iya satu. Coba ya. Kalau dua dikasih Pak? Tidak. Iya ya. Kalau dua pun nggak dikasih. Oke. Terima kasih Pak Abda. Oke, selanjutnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang memegang kendali tadi? Pak Abda. Siapa Bu? Pak Abda. Kenapa Pak Abda? Iya, dia yang mengontrol dirinya kan, walaupun dibujuk rayu dengan iming-iming sesuatu, Bapak Abda enggak bergeming, tetap bertahan. Oke, terima kasih, kita lanjut. Oke, itu menunjukkan perubahan paradigma kita Ibu ya, teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini kita makin dalam. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi, tahu nggak ilusi Bu? Bayang-bayang kali ya ilusi ya. Iya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi yang lebih tua siapa ya? Pak Abda ya? Iya, berarti yang lebih muda yang memaksa ya. Oke, selanjutnya ini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi, selama ini memang kita yang memaksa murid ya Bu ya. Ya kan Pak? Kesini kalian, kesini. Ayo kesini, kesini. Terus, kalau nggak melakukan itu, kau nanti saya beginiin kan gitu, ya kan? Akhirnya kita jadi memaksa. Itu biasanya pastinya sebelum belajar ini nanti mudah-mudahan. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Tadi yang dilakukan Bapak Bagus ya, membujuk. Segala usaha untuk membangun murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha kontrol murid tersebut. Jadi itulah tadi. Mungkin dengan memarahi, tadi membujuk. Ada nggak kita yang membujuk murid kita untuk melakukan tugasnya? Ada, enggak, Ibu Rama enggak. Jadi Ibu Rama enggak marah. Oh, marah ya Bu ya. Ada ya. Karena ada anak yang maunya dibujuk ya. Oke, iya kita lanjut. Ilusi bahwa
Mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka. Ini yang sering nih kayaknya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya ini Bu, membuat merasa bersalah. Itu contohnya begini. Kalau nggak mau lakukan ini loh nak, nanti saya dimarahi sama kepala sekolah. Itulah contohnya. Ada nggak yang pernah melakukan? Ada ya? Pasti ada. Pasti ada. Atau banyak orang dewasa yang percaya ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi udah kita bahas ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi kita karena orang yang paling tua, kita jadi guru, murid adalah bawahan kita, gitu ya. Kita paksa lah dia. Itulah ini. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ini kita lanjut ya Bu ya. Oke. Perubahan paradigma, stimulus respon atau teori kontrol. Nah, yang selalu kita lakukan sekarang, iya Bu. Sebenarnya kan dengan keadaan seperti dia, guru terpaksa melakukan, dia memaksa anak, gitu ya. Dengan tuntutan kurikulum, tuntutan disiplin yang lain. Jadi kan kalau anak-anak ini tanda kutip lagi dulu memaksa ya. Kalau nggak kita pakai itu, anak-anak ini jadi suka-sukanya, nggak mau belajar, nggak mau mengerjakan tugasnya. Oke. Jadi seolah-olah guru di situ didiskreditkan gitu loh, guru memaksa. Gitu. Dan memang guru pun terpaksa melakukan itu karena dengan keadaan siswa seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini kurang setuju kalau dibilang seolah guru itu ditampar di kelas. Memaksa ya Bu ya. Iya. Oke. Nggak begitu aslinya. Tapi kita dikenal dengan guru yang memaksa gitu ya Bu ya. Karena situasi yang membuat. berarti Kalau kita nggak lakukan itu, anak-anak nggak mau belajar. nggak mau tahu itu ya. Nggak ada Oke. reaksinya, Nggak ada reaksi. Berarti memaksa karena terpaksa. Iya. Gitu ya. Oke. Ya keuntungan mereka juga kan kalau mereka Iya, bagus belajar. betul Ibu. Oke. Kita terima ya Bu ya. Kita masuk perubahan paradigma. Maksudnya ini perubahan kita ya Bu ya. Bisa nggak kita ke sini? Ini yang pertama adalah stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Oke. Yang sekarang yang kita disuruh adalah teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda. Maksudnya kebutuhan murid ini. Ini kebutuhan muridnya berbeda. Tapi yang pertama adalah kebutuhannya sama. Misalnya bahasa Inggris, kita mau membuat, kita harus menyelesaikan modul ini. Nah, kebutuhan yang satu ini kita harus paksakan juga, dia harus selesai juga modul yang itu, kan gitu, yang lama. Tapi yang pertama, yang sekarang adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Oke, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Oke. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang sering kan? Yang sekarang iya, ini yang masih kita lakukan. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda-beda. Oke. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kemudian di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Oke, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi Pak Abda kan nggak bisa dikontrol Pak Bagus kan? Hanya Pak Abda yang bisa mengontrol di teori kontrol. Anda tidak mengontrol orang lain, tidak bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tadi Pak Bagus memaksa sedikit ya. Oke, kemudian kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nggak boleh dipaksa Pak. Kolaborasi dulu Bapak sama kawan-kawan. Kayak mana caranya? Gitu. Oke. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan,
keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, ini budaya positif ya. Kemudian konsep inti nilai budaya positif. Nah, ini yang mau kita bahas ya satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Kita lanjut. Oke, disiplin positif. Oke. Kalau dengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak orang Bapak Ibu? Aturan. Berarti aturan butuh kekerasan. Seolah-olah. Berarti berhubungan dengan hukuman gitu ya Bu ya. Kalau enggak sanksi dengan hukuman. Oke. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Ini yang positif ya Bu, yang negatif itu yang kita bilang tadi. Ancaman yang dalam artinya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sobekan atau ancaman atau jumpatan kali ya. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan itu ada beriman. Ini profil pelajar Pancasila koordinator. Iya, koordinator P5 udah tahu gitu ya. Iya, jangan disebut dulu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Beriman dan bertakwa itu contohnya berdoa, bersikap ramah, sopan dan menghargai sesama manusia. Kemudian berkebinekaan global, mengenal dan menghargai teman dari suku yang berbeda. Kemudian gotong royong, berkolaborasi dengan orang lain, menanamkan kepedulian pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Mandiri sebagai contoh adalah apabila dihadapkan dalam situasi sulit, seorang siswa dapat dengan tenang mencari solusi sendiri. Ini yang perlu ya Bu. Oke, tidak kita bantu ya. Kemudian bernalar kritis, cara setiap siswa memperoleh dan memproses informasi serta gagasan. Kemudian kreatif, memberikan ide yang berbeda dari teman-teman lain dalam suatu proyek, mencari inspirasi dan melahirkan gagasan baru. Ini nyanyi, apa perlu nyanyi kita? Perlu. Teori motivasi lah langsung ya Bu ya, udah jam berapa ya? Oh iya. Oke, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 1. Motivasi perilaku manusia. 2. Hukuman dan konsekuensi. 3. Restitusi. Kemudian ini kita lewatkan aja ya. Mendapat motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain tadi yang kita bahas, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian hukuman dan konsekuensi. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, konsekuensi itu apakah sama dengan hukuman? Beda. Oke. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu adalah akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Yang ini kalau hukuman itu harus adil gitu ya. Kalau konsekuensi kan dia tarik ulur, ya kan? Nggak bisa kita paksa kan Bu? Itu konsekuensi, tapi dia mau melakukannya karena konsekuensi. Oke, ini kita ada permainan Bu, tolong Ibu silakan dibagi Bu. Keempat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki
lagi 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Kemudian nomor 5, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini Bu Gina pernah nggak ini melakukannya? Nggak tahu ya. Kemudian nomor 6, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan, ya. Oke, itu masuk hukuman atau konsekuensinya? Oke, Ibu yang sudah siap boleh ditempel di sini buat namanya Bu, di bawahnya. Buat namanya di bawahnya. Sini tempel di sini Bu. Ayo. Ayo. Ini ibu-ibu aktif ini semua, jago-jago nih bapak-bapak juga ini. Iya, biar cepat siap kita. 1 sampai 6. Satu hukuman, 2 konsekuensi. Begini, nomor 1 hukuman, nomor 2 konsekuensi, nomor 3. Iya, Ditulis Bu, nomor 1 hukuman misalnya contoh, nomor 2 konsekuensi misalnya, nomor 3 gitu, nomor 4 gitu. Jadi kita bisa bedakan yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Tapi di sini susah, sulit. Sulit ya Bu, agak membangunkan ya Bu. Apakah jawaban kita benar atau salah? Coba ya. Wah. Oh, nomornya diganti. Kok ada yang panjang itu ya? Ada yang panjang. Oke, mari kita lihat kunci jawabannya. Lihat. Oke, benar nggak? Jawabannya nomor 1 itu konsekuensi, nomor 2 hukuman, nomor 3 konsekuensi, nomor 4 hukuman, nomor 5 hukuman, dan nomor 6 konsekuensi. Tepuk tangan untuk kita semua, ya supaya kita pintar ya. Benar semua, nilai 100. Nggak boleh diperbaiki Bu. Oke, kita lanjut. Restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Keyakinan kelas, ini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi. Jadi contohnya ini kan Bu, keyakinan kelas ini adalah peraturan-peraturan di kelas. Jadi kita, khususnya untuk wali kelas ini ya, tapi guru mata pelajaran juga boleh.
sebelum kita masuk ke dalam kelas itu kita buat aturan-aturannya. Jadi kalau misalnya contoh ya, kalau keyakinan kelas kita mulai dari peraturan, kita minta anak-anak buat peraturan. Coba anak-anak apa peraturan yang perlu kita buat di kelas ini, gitu kan? Misalnya tidak buang sampah sembarangan ibu, katanya, ya kan? Baru tidak bicara-bicara di kelas bu, kan gitu. Itu peraturan kan? Mengerjakan tugas tepat waktu bu, kan gitu. Nah, bagaimana cara membuat itu menjadi keyakinan kelas? Coba bahasakan dalam bahasa yang bagus ya, yang baku, yang positif. Maksudnya, misalnya berdoa sebelum memulai pembelajaran, kan itu biasanya yang duluan ya. Nah, dia berdoa sebelum memulai pembelajaran kan bahasanya belum ini ya bu ya, belum positif ya. Maksudnya, jadikanlah dia menjadi kalimat yang positif. Contohnya, misalnya kalau berdoa sebelum belajar adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti itu. Nah, kalau jangan buang-buang sampah sembarangan bu. Nah, contohnya untuk kalimat positifnya apa? Menjaga kebersihan, gitulah dia. Seperti itulah membuat keyakinan kelas. Coba ibu buat dulu contoh-contoh keyakinan kelas yang ibu ganggu teman. Itu kan bahasa aturan. Tapi kalau bahasa positifnya gimana? Jangan mengganggu teman. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, bahasa positifnya apa? Mengerjakan tugas tepat waktu misalnya, contohnya apa? Misalnya berhubungan dengan disiplin, kan gitu. Datang tepat waktu, kan itu disiplin. Gitulah dia bahasa. Contohnya, silakan bu, terserah, nggak ada salah benar kita ini bu, mengungkapkan aja apa yang mau kita buat di kesepakatan kelas kita nanti. Kayak jadi terserah ibu lah, berapa ibu mau. Minimal 1 ya bu ya. Minimal 1, jangan pulang nggak ada, tolong ya bu. Oke, silakan bahasa yang baku lah. Kita kan ini banyak yang jurusan bahasa ini. Oke, keyakinan kelas. Oke, nanti ini kita terapkan di dalam kelas kita ya bu. Jangan enggak. Enggak, wali kelas juga boleh. Misalnya, kalau selama pelajaran saya tidak boleh apa namanya bercakap-cakap. Ah gitu, itu peraturan. Nah, bahasa keyakinan kelasnya apa? Apa namanya? Menghargai orang lain atau menjaga ketertiban kelas. Waduh. Ini satu ibu ya pak. Ini satu keyakinan kelas, misalnya menjaga ketertiban kelas. Gitu. Kalau membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Contohnya baru menghargai orang lain, atau percaya diri. Oke, ada lagi? Masih berbicara yang sopan itu sama menjaga ketertiban. Oke, kemudian Bu Ramawati ini tadi menjaga kebersihan kelas. Oke, saling menghargai sesama teman. Boleh. Bu LJ hadir tepat waktu berarti disiplin ya Bu. Berarti nanti kita ganti disiplin, ya. Kemudian bersikap sopan santun kepada guru teman.
Oke, itu berarti menghargai guru dan teman, boleh. Belajar yang tertib, belajar yang tertib. Oke, berarti itu belajar yang tertib adalah disiplin ya, masuk disiplin. Menghargai sesama teman dan guru. Berarti itu udah tadi yang masuk ada beberapa, bisa disatukan. Kemudian bekerja sama. Bekerja sama berarti berkolaborasi. Namanya berkolaborasi, kemudian bersemangat. Ini masuk ke mana ini? Bersemangat nanti kita simpan dulu. Menjaga kebersihan udah, menjaga ketertiban, kedisiplinan oke, disiplin. Kemudian setiap pelajaran harus membawa kamus. Oke, ini berarti apa ini Bu? Masuk ke disiplin juga. Peraturan. Nah, disiplin ya. Bahasa keyakinan kelas. Ini supaya kalian cepat menguasai bahasa Inggris. Oke. Oke Bu, NSP. Bersihkan kelas sebelum dan sesudah belajar. Berarti masuk ke menjaga kebersihan ya Bu. Oke. Ini baru Pak Bu. Sampah. Sampah di dalam apa? Sampah di dalam kelas. Sampai dalam sampah. Apa ini Bu? Bu Nela. Apa lagi lah? Nomor 2. Sampah di dalam kelas dan saling kerjasama. Mana? Yang nomor 2 Ibu, tolong kita kompak. Oh, kompak. Iya. Kompak. Berarti saling bekerja sama ya Bu ya? Dan saling kerjasama. Oke, berarti intinya kalau positifnya saling bekerja sama. Oke, kemudian saling membantu sama. Oke, ini kemudian saling menghormati dan menyayangi boleh. Bertanggung jawab ya boleh. Itu satu. Kemudian mandiri, mengajarkan rasa tanggung jawab berarti bertanggung jawab. Oke, saling mengingatkan tindakan kebaikan. Berarti itu apa ya? Menghargai ya. Beriman dan bertakwa, oke. Menjaga kebersihan, oke. Tidak boleh bully. Oke, tidak boleh bully. Berarti menghargai. Itu masuk kalimatnya. Nanti boleh dibuat ya Bapak Ibu di dalam kelas, buat kesepakatan kelas dengan kelas. Nanti buat di dalam kelas supaya anak-anak tahu ya bahwa konsekuensinya itu. Kau yang buat peraturan, kau yang melanggar kan begitu. Ya, jadi nggak salah sama kita. Ya, yang benar, yang kita nggak disalahkan lagi. Kita buat peraturan, nah, seperti ini. Nah, kau melanggar peraturanmu, berarti apa konsekuensinya? Begitulah dia. Oke, kita lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini udah biasa. Bertahan hidup, ada anak-anak kita, baru kasih sayang, ada anak-anak kita yang butuh kasih sayang. Ya, maunya disayang-sayang, dia baru mau belajar. Kemudian penguasaan. Nah, ini ada anak-anak yang maunya ibunya begini. Ah, dia mau menguasai. Oke. Kemudian kebebasan. Maunya dia bebas. Maksudnya jangan inilah maunya dikerjakan. Maunya bebas lah, seperti itu. Kesenangan. Dia maunya bersenang-senang aja. Belajar sambil bersenang-senang, begitu ya kan? Oke, kita lanjut ke masih. Belajar sambil bermain, ya. Oke, kita lanjut. Ini nggak usah ini ya. Ini contoh aja. 5 posisi kontrol. Oke, ini satu lagi ya Bu, kita buat ya ke depan. 5 posisi kontrol. Apakah ibu adalah penghukum? Kemudian ibu adalah pembuat bersalah. Bapak ibu apakah pembuat rasa bersalah? Atau bapak ibu adalah sebagai teman? Atau bapak ibu adalah pemantau? Atau bapak ibu adalah seorang manajer? Nah, sekarang pengalaman kita saat ini, bapak ibu sebagai apa saat ini? Yang mana? Pilih salah satu. 1, 2, 3, 4, boleh 2. Yang mana? 5 itu. Hah? Boleh 2, boleh 1. Yang mana bapak ibu yang lebih dominan sekarang? Ya, alasannya kasih di bawahnya. Kenapa? Ya, apakah ibu sekarang memang sebagai penghukum? Sikit-sikit hukum, sikit-sikit hukum. Apakah ibu membuat merasa bersalah? Contohnya begini. Kalau nggak kau kerjakan, nak, kau bayangkanlah orang tuamu. Gimana susahnya? Kan dia merasa bersalah. Iya, salah satu aja kalau iya, kasih alasan. Salah satu yang paling dominan, bapak ibu. Teman kan? Ini teman ini yang sering. Oh, iya kau dekat-dekat, sambil ini ya dipeluk-peluk gitu. Kau nggak kerja gini? Kenapa seperti itu? Pemantau. Oke, ini agak-agak jauh kayaknya kalau pemantau dengan manajer ini ya. Manajer dengan pemantau agak-agak jauh. Penghukum kah? Ini nanti ntar lagi ya. Atau kita kasih contoh dulu, Bu? Kita kasih contohnya.
Oke, ini kita kasih contoh ya Bapak Ibu. Ada di sini videonya. Ya, sambil-sambil apakah aku seperti itu gitu ya. Boleh. Apakah aku seperti itu gitu. Oh bukan. Ini kita nggak ada ice breaking ya. Ini oke. Ini kan? Oke. Sini. Oke, apakah aku seperti ini? Silakan perhatikan apakah aku seperti ini. Sini kamu. Nah, ini siapa yang sering seperti ini? Mungkin kalian. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok. Buat kata-kata mutiara. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Tambah Biar hukumannya. kapok. Cepat. Tadi 2 kali jadi 5 kali. Udah. Oke, itu udah. Apakah saya itu ya? Bicara dengan nada keras, berkaca pinggang, membentak dan terlihat sangat emosional. Hukuman fisik maupun verbal akan diberikan kepada murid tersebut, mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, tidak suka dan dampak negatif lainnya. Biasanya ini, sejalan ini, ya. Oke, kita masuk ke pemberi rasa bersalah. Oke. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Agak lembut sedikit Ya kan? Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Nah, itu dia intinya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ah, udah merasa bersalah kan muridnya? Oh, itu dia. Kita lanjutkan. Ini yang biasa kalau membuat rasa bersalah, guru bicara dengan nada cenderung lembut, kan udah berkurang tadi, tenang. Namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Akibatnya murid akan merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Itulah resikonya kalau kita berbuat seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini kemudian adalah yang ketiga. Oke, yang ketiga. Ini agak naik sedikit. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Oke, itu tadi apa? Memantau. Ya, ada konsekuensi di dalam kan? Oke, biasanya itu belum ya. Kita tunggu. Guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Akibatnya murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi. Salah juga ya kan? Pemantau juga salah. Dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran diri. Jadi dia hanya maunya supaya nggak kena hukum. Cari aman kata Bu Hati. Iya, cari aman. Iya. Coba kita lihat yang satu lagi Bu. Ini benar nggak ya? Oke. Ya, Bapak Ibu guru juga menerapkannya di sekolah kita ini. Ya, jadi kita bukan sebagai apa tadi Bu, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, tapi kita adalah sebagai manajer. Ya, contoh-contoh kalimatnya tadi sudah ada. Gimana caranya membuat jadi posisi manajer? Nah, kalau ada guru yang bersalah bagaimana? Itu nanti selanjutnya. Oke, silakan. Posisi apa tadi orang Bapak Ibu? Silakan ditempel ke depan. Belum? Hanya posisinya aja. Iya. Dengan alasannya apa? Alasannya kenapa Ibu nggak akan jadi posisi misalnya Ibu posisi teman? Alasannya apa? Kayaknya dekat-dekat supaya dekat-dekat muridnya gitu. Supaya muridnya merasa nyaman. Ini sudah sebentar lagi kita. Ini satu lagi. Oke, udah kalau sudah siap Bu, silakan ditempel ke depan. Oke, ini banyak yang ya. Di sini. Di sini ya. Ini ya Bu. Ini, cantik. Iya. Iya, kalau ini jadi GP. Mudah-mudahan bisa berubah Ibu, kelaparan juga nggak apa-apa. Jangan lagi marah-marah, jangan lagi kasih hukuman. Hampir Bu. Iya, sudah jadi manajer dia. Iya, sudah. Satu lagi Bu LB sebagai manajer. Alasannya karena kita sebagai guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Sudah dijelaskan Ibu? Lagi dilaksanakan. Pintar Ibu. Calon CGP angkatan 12. Iya. Oke. Iya, terima kasih buat yang sudah sebagai manajer, silakan semakin ditingkatkan ya Ibu. Oke. Kita ini kayaknya lebih banyak sebagai teman. Ada teman 1, 2, ada 2 ya. Pemberi rasa bersalah ada ini 2, 3. Oh, ini banyak pemberi rasa bersalah. Baru kemudian ada penghukum rasa bersalah ya, Bu ya. Oke, terima kasih buat yang sudah berpartisipasi. Kita lanjutkan ini hampir-hampir terakhir ya. Sikit lagi Bu. Tadi harusnya. Untuk membuka budaya positif di kelas dan sekolah, maka posisi guru sangat sentral. Untuk itu, guru harus dapat menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, khususnya saat menghadapi murid bermasalah di kelas. Posisi manajer adalah posisi yang paling ideal. Makanya tadi saya anjurkan kita sebagai manajer aja. Tidak boleh menghukum, tidak boleh membuat merasa bersalah, apalagi menjadi teman. Ya, boleh jadi pemantau sedikit-sedikit, tapi yang paling ideal adalah manajer. Oke, kita masuk ke segitiga restitusi.
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di sini ada video, saya juga buat video kemarin yang untuk di sekolah, tapi saya share yang dari ini aja ya Bu ya, yang umum aja. Oke, yang ini aja kita tonton. Ini adalah segitiga restitusi, bagaimana cara mengatasi masalah di kelas kita. Contoh. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya. Sedangkan guru BP jarang membuat seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah segitiga restitusi bagaimana cara kita mengatasi masalah di kelas. Nanti ada contoh yang terlambat misalnya. Jadi ini cocoknya ke manajer pas sekolah gitu, pas guru. Pas sekolah kalau ada masalah guru, pas sekolah lah itu manajer. Oh gitu Bu. Iya. Kalau sekolah Iya masa? masuk ke gurunya ini cocok. Agak Bu, karena ini adalah masalah di kelas, ya kan? Setiap masalah di kelas misalnya tidak mengerjakan PR. Jadi gini Bu. Masuk kan, kita tengok ini cara pembicaraannya antara kepala sekolah dengan guru. Ada pernah siswa seperti ada tanya gitu ya. Supaya Terus ngomongnya iya, nggak pernah, pengalaman kita tidak pernah, tapi sepertinya dari sini ke depan kita maunya seperti ini. Jadi gini, ini Bu, tujuannya adalah supaya muridnya itu menyadari sendiri kesalahannya. Enggak kita paksa dia loh. Itu tadi kan gurunya pelan-pelan yang menjelaskannya. Jadi begini, terus begini. Jadi kayak psikologi lah gitu itu. Jadi dikorek, nah akhirnya dia keluar sendiri dan sadar sendiri. Oh iya, aku salah rupanya itu kan gitu kan Bu. Nah, salah rupanya. Jadi kalau kau salah gimana nak? Solusinya apa? Kan gitu. Akhirnya dia keluar. Seharusnya saya bisa menahan marah saya Pak, kan gitu. Nah gitulah ini segitiga restitusi fungsinya untuk kita. Jadi kalau menghadapi siswa kita diharapkan seperti inilah.
Walaupun susah ya kan, tapi tidak ada yang sulit kalau kita saling berkolaborasi. Oke, ini nggak usah. Guru-guru kami yang hebat sudah mengikuti pembiasan kami hari ini. Semoga kami lanjut. CGP-nya tidak berhenti di tengah jalan ya Bapak Ibu. Ya, oke, kita bikin ice break. Boleh. Sekali ya Bu ya. Oke, kita ambil yang ini aja ya Bu ya. Sama-sama. Oke, silakan berdiri Bapak Ibu. Ini be a ransom master, you got to go a little faster. Oh, ransom, oh, ransom, gooey, 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 ransom, oh, ransom, oh, ransom, gooey, 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 ransom, oh, Rami, gooey, 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 ransom, oh, Rami, gooey, 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 ransom, arms up high, reach for the sky. If you want to be a ransom master, you got to go a little faster. Oh, ransom, oh, ransom, gooey, 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 ransom, oh, ransom, oh, ransom, gooey, 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 ransom, oh, Rami, gooey, 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 ransom, oh, Rami, gooey, 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 ransom, arms up high, push up. If you want to be a ransom master, you got to go a little faster. Oh, ransom, oh, ransom, saya mau minta satu saja sebentar ya Bu, refleksi. Ya, maksudnya setelah belajar ini apa yang Ibu dapatkan? Satu orang saja, siapa yang angkat? Ayo Ibu aja lah ya. Apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Refleksinya Ibu. Setelah pembelajaran ini, kami banyak mendapat ilmu dalam meningkatkan pembelajaran kami di dalam kelas. Mudah-mudahan kami akan melaksanakannya di dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Iya Ibu, sebelum pulang kita berdoa dulu ya Bu ya. Iya, silakan duduk kembali Bu. Silakan kembali ke Ibu moderator.